kembali lagi bareng gua Arya bersama Kosim. Oke, siapa Kosim? Tapi kurang ini ya, kurang kumis. Ya betul sekali ya. Kalau kita udah ngomongin Pak Kosim udah tau lah ya. Ini mau ngomongin film horor Indonesia terbaru. Judulnya adalah Bajai, Bayi Ajaib. Seperti yang kalian duga ini remake betul sekali. Jadi dari film pertamanya itu tahun berapa? 82 ya. Film horor pertamanya Falcon Black ya. Karena Falcon memutuskan untuk bikin horor aja deh sekarang. Untung logonya nggak terlalu mirip Jarum Black ya. Agak-agak merahnya. Agak-agak ya, merahnya, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah, pertama mungkin ntar diubah horor pertamanya Rako juga. Oh iya benar, saudaranya ini Rako Prianto ya, yang emang sering bikin film untuk Falcon juga. Jam terbangnya kan udah bisa dibilang tinggi lah dari ADC dulu kan. Iya, udah lama banget cuy bikin film. Seharusnya bisa-bisa aja sih. Iya. Tapi bikin horor itu emang nggak gampang, Pak. Iya sih. udah terbukti ya. Udah terbukti ya dengan film yang itu. Kalau ngomongin premisnya juga ya, Bayi Ajaib ini masih sama ya kayak yang dulu. Sama ya. banget. Nggak ada yang berubah sebenarnya. Sama banget. Ya. Ada pemilihan kepala desa gitulah. Iya benar. Cuma paling karakternya aja yang diubah nih. Iya dikit-dikit ya. Kalau di film originalnya kan ada 3 orang. Yang tiga-tiganya itu jadi calon kan. Kosim aja Pak, Kosim ya. Dorman dan Pak Soleh itu. Iya, di sini ada semua. Ada semua karakternya itu, cuma diubah satu gitu. Dorman yang tadinya mencalonkan malah jadi dukun, Pak. Dukun pesugihan. Kosim juga di sini. Kosim tetap mencalonkan. Ini diperanin sama Vino ya, Kosim. Di film dulu kalau nggak salah Muni Cader ya. Oh iya. Sama sih model-model lagi tuh kumisan gitu. Terus Soleh di sini Toko Rifnu Ikana ya, yang paling sesuai baik. namanya. Ya, Soleh. Yang paling baik ya. Satu pakai money politik gitu kan. Yang satu lagi pakai jalur gaib gitu, bawa-bawa kakeknya dari Portugis. Nah, itu dia yang jadi permasalahannya nanti di film ini ya, karena si Dorman ini pengen kaya dan dia bikin anaknya Kosim jadi medium untuk kakeknya ya. Bener. Jadi ya seperti yang kalian tahu, film setelah itu berubah menjadi seperti The Omen ya. Ya emang bener emang dulu Bayi Ajaib itu iya. Inspirasinya The Omen. The Omen. Iya, jadi ya nggak heran. Gimana nih Pak impresinya setelah nonton versi remake ini? Dari opening udah kurang mengesankan ya. Kurang meyakinkan ya. Ada niat buat bikin backstory kenapa. Ya, dari mana nih kekayaan si Pak Kosim? Soalnya kalau di film originalnya pokoknya dilihatin udah kaya. Benar. Nah ini tuh kayak mau ngasih lihat dari mana sih asal kekayaannya. Kita kan selalu nanya-nanya, kok bisa kaya banget sih dari mana gitu. Nih kasih lihat nih, dapat blood diamond dari sungai. Ya, benar. Tapi maksud gue ya itu awalnya kan ini sebenarnya kayak pengenalan karakter sama backstory tiap karakternya gitu ya. Tapi kayak terlalu cepet aja gitu. Bener. Kayak alurnya itu kurang enak, kurang mengalir lah ibaratnya gitu. Terlebih juga si Adipati Dolken itu ini. dia dukun, pesugihan, tapi tuh kayak tidak meyakinkan. Agak-agak susah ya. Gak cuma sebagai dukun, tapi sebagai orang di kampung itu juga gitu, tidak dan meyakinkan. Tidak meyakinkan kalau dia tuh hidup di zaman itu gitu. Iya. Benar. Adipati Dolken ini masih terlalu rapi. Iya. Gimana rambut ya? Kayak baru dari salon kekinian kan. undercut looks-nya harus disesuaikan. Iya, itu benar disesuaikan dengan kondisi zamannya, terus lokasi desanya gitu kan. Benar. Walaupun ini kalau gua baca-baca sih ngikutin setting desanya ya, yang dulu di film pertamanya 80-an juga gitu. Tapi tidak seperti 80-an. Tidak seperti 80-an, seperti zaman-zaman 1920-an lah, 30-an lah. Gitu ya. Soalnya nanti ada fotografer yang pakai kamera jadul banget. Itu kamera warisan kali, Pak. Bisa jadi. Jauh kan, terpencil mungkin desanya, jadi akses buat beli kamera sekarang tuh susah. Tapi dia punya motor, Pak. Fotografernya. Motornya bagus ya. Kan bingung kan. Desanya namanya Desa Hiruk Bagja gitu Bagja. ya. Di Jawa Barat. Kalau bahasa Indonesia apa jadinya? Hidup bahagia. Ya. Tapi gue ngedenger aksennya Vino kayak di Jawa-Jawain di awal. Asli. Ini nggak ada Jawa Baratnya. Ada adegan dia ngomong gue ini lahir di sini, besar di sini gitu. Jadi kan gue expect-nya berarti dia orang situ kan dari dulu. Kecuali dia bilang pendatang, masih make sense lah. Dia kan yang bilang pendatang ke Soleh. Iya, ke Soleh. Kalau kamu kan numpang. Justru Soleh yang kayak orang situ. Ketimbang si Vinonya, si Kosimnya itu. Detail-detail kecilnya tuh bikin terdistraksi gitu. Nah, ini kita belum ngomongin horornya. Baru ngomong di luar horornya aja udah banyak kekeliruan. Iya, asli. Tapi ada satu karakter yang
sangat mencuri perhatian, Pak. Centengnya Qasim, Pak. Gue pikir tadi itu Yayan Ruhian. Iya, mirip banget. Mirip ternyata. Coba deh kalian nonton nanti, terus kalian pasti bakal tahu sendiri siapa yang dimaksud. Asli, ya. Gue sangat amazed ternyata Yayan Ruhian jadi cameo. Punya Korin. Yang benar-benar seperti orang desa itu ya Desi Ratnasari. Desi Ratnasari sangat membumi ya. Iya, jelas. Melebur sama anaknya. Iya, sama anaknya. Pokoknya kayaknya keluarga Pak Soleh aja. Iya, keluarga Pak Soleh aja. Istrinya Desi Ratnasari sama anaknya yang benar-benar seperti orang situ dan aktingnya bisa melebur. Iya, kayak orang situ, orang Sunda. Menurut gue sih adegan-adegan ikonik yang zaman dulunya ada ya. Ada di bawah. Semua kalau yang udah pernah nonton film originalnya pasti nanti ini kayak film. Benar-benar. Dimulai dari mana ya? Dari kelahiran. Oh iya. Ya, yang intinya pindah ke belakang. Iya. Walaupun di sini kurang terlihat jelas treatmentnya itu gue nggak bisa ngelihat gitu. Bayinya ada di belakang terus pindah lagi. Iya. Kalau yang dulu tuh kelihatan banget. Kelihatan sama Mauwo dipindahin. Kalau yang dulu tuh kelihatan banget gitu. Ini tuh tadi kayak cuma gitu ngilmu gitu ya. Lut pindah aja. Gitu. Detailnya kurang sih emang. Detailnya kurang asli. Sebenarnya nggak mau banding-bandingin ya sama film pertama, tapi pas ngeliat tadi kok ya pasti kebandingin lah. Nggak, ini film lebih kekinian gitu, lebih maksudnya secara teknikal harusnya bisa lebih oke lah. Iya, malah justru lebih meyakinkan film dulu walaupun kelihatan praktikal ya. Iya, praktikal. Pas dulu Rina Hasyim kan jebrel ke bawah kan sama si setup produksinya itu ada tengkorak joget. Kirain bakal ada tengkorak joget di sini. Nah iya, karena mungkin film ini pengen lebih serius kali Pak, nggak mau lebih campy. Tapi pas gue lihat nggak terlalu serius itu. Jadi kayak ada di tengah-tengah. Makanya gue bingung ini memperlakukan film ini harus serius atau nggak serius gitu. Tanggung sih. Beberapa adegan ikoniknya kayak yang debus. Balik lagi ya, treatmentnya Rako itu kayak setupnya itu kayak kurang gitu loh. Nggak ada kayak ngebangun intensitas gitu loh. Yang kita tuh bikin kayak bakal aduh. Iya, ini aduh. Kita lino dulu nih kita tahu bakal terjadi sesuatu gitu. Itu pun CGI atau praktikal gue nggak ngeliat. Iya, karena saking cepetnya. Either itu takut kelihatan terlalu bohongnya mungkin itu atau kurang perfect. Habis itu ada adegan kuda. Itu juga ada di originalnya. Ditabrak kuda ya. Lagi-lagi ngebanding sekuennya kalah lagi ini. Rako justru sebelum setannya muncul, dia lumayan atmosferiknya ada lah. Tapi pas setannya muncul kayak gimana? Setannya muncul kayak main petak umpet anjir. Kita tahu nih, dia pasti muncul nih. Udah ngeri kali ini ngeri. Pas muncul kayak, weh. Kok gitu? Lu kayak ngagetin anak kecil. Emang sih ngagetin anak kecil temennya si Ahmad. Bener, literally ngagetin anak kecil bener. Kayak muncul dari balik tembok tuh. Secara looks juga nggak serem-serem amat. Kayak sekali lagi ini kayak mau nakut-nakutin anak kecil. Jangan-jangan emang buat anak kecil filmnya. Bayangin aja ada adegan yang si dukun beranaknya ditakut-takutin masuk ke toilet. Nongolnya tuh langsung aja di depan muka lu gitu. Jebret. Kalau balik lagi ke film pertama nih, itu adegan yang salah satu yang bikin gua dulu takut ke toilet. Traumatik. Kayak balik lagi cepet banget. Keluar gitu. Iya maksud gue gitu. Jadi kayak setupnya tuh kayak langsung aja gitu, yang penting jeger mati. Kayak buru-buru gitu. banget. Emang jadi, mau kemana sih? Jatuhnya kayak parade kematian orang-orang di desa itu aja gitu. Yang bener. Beberapa juga tidak ada konteksnya gitu. Kayak si ini tukang sunat anjing itu. Tukang sunat. Dia tiba-tiba datang ke rumahnya Qasim malam-malam. Bener. Ini kuantitas sih pada akhirnya. Iya jadi kuantitas. Jadi cuman untuk bilang anak lu nggak beres gitu ya. Pokoknya siapapun orang yang kayak kesannya mengganggu gitu dibunuh. Tapi jadinya kayak diadadain aja biar ada adegan kematiannya gitu. Si tukang sunat ini salah satunya. Maksud gua dia udah kelar masalahnya kan udah nggak ada urusan sunat. Iya, tapi tiba-tiba harus datang. Rumah Qasim. Pak Qasim, anak Anda setan. Ya lu mati lah. Terus adegan kematiannya juga, Pak. Udah digigit sama bayi ajaib ya. Kepalanya udah dimakan tuh ya, kayak Hannibal Lecter. Ini terjun ke sungai. Di sungainya ada apa, Pak? Ada buaya. Gua nggak inget itu film dulunya gitu nggak sih? Nggak tahu. Nggak ada. Kayaknya nggak ada. Coba ingetin lagi ya film pertama. Kayaknya nggak pakai buaya-buaya. Simple film originalnya simple. Iya maksudnya jatuh aja dari atas jembatan. Udah cukup. Mati. Pakai batu kayak di bawahnya gitu kan, kali biasanya ada batu. Brek udah hancur mati gitu kan. Ini tambah buaya. Udah malam-malam ada buaya tidur kayaknya. Harusnya sih tidur ya malam-malam tuh.
Terinspirasi Alena kayaknya, Pak. Gue tadi, gue inget Alena. Iya. Anjing ini harus pakai buaya pokoknya biar sadis. Ya kayaknya lagi tren nih pakai buaya nih. Jangan-jangan nanti banyak film. Maksud gue dikeluarin buaya juga tetap nggak diliatin, cuy. Nggak sama buaya gimana? Nggak berkesan dan nggak bermakna dan nggak ada memorable sama sekali. Sampai akhirnya klimaksnya ya kita tahu lah Pak Soleh dan keluarga melawan. Iya biasalah ada Pak Ustadz. Dibantu Pak Ustadz biasa ya. Pak Ustadz yang kayaknya siang, malam, pagi selalu numpang makan di rumah Pak Soleh. Emang bener karena Pak Soleh itu orang baik. Bener. Jadi pasti diperlihatkan lah ya. Iya, kan kan. Jadi ya makannya harus bareng terus. Kalau gue sih gila nih Ustadz numpang makan mulu nih. Tapi adegan makan itu satu-satunya adegan yang bikin gue yang berkesan. Kalau pengusiran setan kan udah biasa, Pak. Iya. Kodrat udah ada tuh. Nah, ini yang diusir semur jengkol. Bismillahirrohmanirrohim. Bukan ke orang, ke semur jengkol. Anjing itu the best itu. Jadi exorcism of semur jengkol. Iya. Hebat sih itu, nggak kepikiran sih gue. Abis itu cut ke Adipati Dolken lagi party sama cewek-cewek ke desa. Anjing. Udah. Lagi pingsan. Ada adegan yang memorable buat keren gua. lagi apa? Didi pas masuk kamar kayak dilempar. Apa yang ada asap-asap itu ya? Kan intinya malam-malam selalu meneror orang. Iya. Terus kan pulangnya. Pak Kosim kan udah nungguin di kamar. Anjing kaget dia banget. Ngapain ya? Ya dia nungguin, pengen tahu anjir. Dia kayak anak gue jahat gak sih benernya? Iya, jahat sebenarnya. Anjing itu adegannya. Nah ini gue mempertanyakan film ini sebenarnya mau serius apa? Itu makanya tidak, gitu dari awal gue memperlakukan film ini serius apa enggak ya, mau serius. Tahu-tahu ada adegan semur jengkol di exorcism gitu kan. Itu kan adegan didorokin masuk kamarnya aja kayak dilempar aja dari luar pintu ke kasur. Terus tidur. Anjing ini gimana ya? Maksudnya kok nggak bingung. Kayak lagi main Smackdown, Pak. Kayak dilempar itu kayak dilempar ke ring gitu. Sama Undertaker. Terus langsung keluar asap. Fogging gitu ya. Asap yang ekstrim lagi. Enggak, soalnya bukan asap yang keluar. Enggak. Kayaknya emang sengaja, Pak. Kalau pelan-pelan Pak Kosimnya nggak kaget, Pak. Iya, jadi harus kaget. Jadi Pak Kosim harus lihat dengan mata kepala sendiri gitu ya. Itu sekuennya harus bikin kaget kayaknya. Jadi harus begitu, dilempar dan keluar semprotan asap. Aneh lagi adalah propnya si orang Portugis ini. Waduh, anjing itu. Dia tuh kayak pakai piyama atau pakai kostum ini ya, kostum pantomim. Kostum badut. Iya, gue bingung deh. Itu kayak ini ya, baju terusan gitu ya. Iya, kayak baju terusan. Kalau ngomong-ngomong soal prop, ada ini, Pak, ada sumur. Iya. Gue baru tahu ada orang bikin sumur, sangat berbahaya sekali. Berbahaya sekali buat anak-anak. Ya. Tapi tempat mainnya si Didi ya. Iya, di situ itu tempat mainnya. Tapi itu sumur segini nih di bawah mata kalau kaki zaman kali sekarang udah kena semprot netizen itu parenting. Iya, parenting tidak nggak safety gitu kan. Susah banget gitu bikin yang satu aja yang meyakinkan gitu. Even sumur aja nggak meyakinkan. Udah kayak bukan sumur, kayak lubang buaya. Jangan-jangan buayanya dari situ. Jangan-jangan dari situ buayanya. Dan di akhir sih sebenarnya misteri ceritanya adalah Pak Kosim di sini ternyata masih terlibat dengan iblis ya. Iya. Nah ini yang gua gagal paham nih. Sama kayak krisis penjelasan ini. Iya, Pak Kosim. Sejak kapan Pak Kosim ikut-ikutan gitu ya? Karena kan yang berkaitan dengan iblis cuma Pak Dorman ya di sini. Iya, Pak Dorman. Emang si Adipati Dolken Dorman ini ngajak. Iya. Pak, saya mau bantu nih. Karena saya juga keganggu nih praktek pesugihan saya gara-gara Pak Soleh. Mau bantu lu deh. Tapi tidak ada. Tapi nggak ada deal on deal gitu kan. Deal hitam di atas putihnya. Pak Kosim yang awalnya bengis. Iya. Terus rentenir, nggak tahu agama, nggak pernah sholat, tahu taubat. Iya. Untuk apa? Secara karakter juga kayak diburu-buru, udah instan. Iya, ayo berubah. Kayak mau membedakan dengan film original. Film originalnya kan nggak ada hidayah-hidayahan. Iya, ya udah. Ini ternyata mau iblis adalah iblis. Gitu. Ini kayak pengen ngasih apa ya, kayak pengen perubahan karakter gitu jadi baik. Iya. Tapi kayak instan aja. Nanti di akhir ada setan perempuan. Iya bener itu. Evolusi kan apa gimana sih? Iblis ya. Jadi setiap makan orang dia berevolusi kayak Voldemort. Ada tanduknya soalnya. Itu film pertamanya gitu gak sih? Nggak ada. Udah abis di exorcism terakhir kan itu. Nggak ada kan dia terakhir. Nggak ada. Udah beres. Ceritanya udah menang lah, kebaikan gitu. Ini ternyata diadadain biar ada sequel. Iya. Mentang-mentang makan kambing jadi ada tanduknya. Gue mikirnya gitu. Tapi jadi kayak kuntilanak. Iya. Rambutnya lebat.
Benar. Dan pakai piyama tapi lagi. Tapi tetap biar kita tahu oh ini yang ngerasukin orang si bapak-bapak kakek-kakek Portugis ya pakai piyama. Kok bajunya sama sih anjingnya? Lo kan harus pakai dia aja biasa pakai kebaya gitu terus kenapa harus pakai piyama? Nggak ngerti. Gue tahu dia kayak mau tribute kan, tapi jadi kayak nggak apa ya? Jadi kayak menghina sih kalau gue ngelihatnya ya. Kita kasih skor dulu Pak untuk Bayi Ajaib ini. Ada yang gue suka lah adegan tadi semur jengkol, exorcism of semur jengkol itu ya. Sialan. 5 lah. Sama. Gue 5 juga sih. Pengen ngasih 6 juga agak-agak berat ya. Iya benar sih. Karena terlalu banyak detail kecil yang mengganggu loh. Bener. Kalau gue sih kuantitas penampakan itu. Kenapa harus sebanyak itu? Nggak perlu sebenarnya. 1-2 cukup asal mantep gitu. Iya. Siapa tahu ada yang belum pernah nonton sama sekali yang pertamanya. Bener. Nonton coba yang ini pengen tahu ya. Tapi kalau ada yang udah nonton yang dulu terus nonton yang ini, gue juga pengen tahu sih. Menurut kalian gimana ya? Apakah kecewa juga seperti kami? Atau ternyata mirip gitu? Iya mirip sih emang. Tapi apakah bagus gitu buat kalian di tahun ini nonton Bayi Ajaib remake gitu kan. Seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe Sinekrip. Kalian juga bisa follow IG, Twitter Sinekrip. Kalian juga bisa follow Rangga ada di Krip Film ya. Silakan linknya ada di bawah. Dan ya udah ya, semoga kita masih kuat nih untuk horor-horor minggu masih depan. Panjang nih stoknya ya. Ya Februari lebih gila lagi kayaknya. Tiap minggu ya ada, ingat stok. Tiap kita emang nggak pernah kekurangan sih stok horor. Tiap minggu ada. Tapi yang bagus itu. Gitu yang kekurangan. Itu yang darurat. Oke kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.